Langsung ke penalti. Baik sekali. IKP saat ini berada di posisi yang pas. Inilah Mitra Olahraga TV, suasana ataupun rombongan dari kesebelasan Persik Kediri yang baru saja datang untuk memasuki Stadion Brawijaya. Di mana saat lagi kita akan menyaksikan partai Super Big Match, pertandingan antara Persik Kediri melawan tamunya PSIS Semarang. Sebagian para pemain dari Persik turun dari bus mereka dan mulai memasuki stadion. Dielulukan oleh para Persikmania dan cukup banyak tentunya yang mengeluh-elukan dan berharap untuk menang. Bravo sepak bola. Assalamualaikum dan sampai lama kita nggak ketemu ya. Gue mau bilang sampai mana nih gitu ya. Baik, kita akan melihat Mitra Olahraga sebentar lagi bersama saya Riko Ceper. Pertandingan laga Super Big Match antara Persik Kediri melawan tamunya PSIS Semarang. Ini merupakan ulangan ini. Jadi mesti nonton. Partainya pasti keras. Riko ditemani sama Mesti. Halo Riko, apa kabar? Baik, Mes. Dan tentunya Mitra Olahraga di sini kita nggak berdua aja ya, nggak sama Riko aja, nggak sama Mesti aja, tapi di sini ada para komentator kita nih ya. Selamat sore. Mas Arya, katanya mintanya tadi dipanggil Mas ya. Mas Arya, apa kabar Mas? Baik sekali, Mesti, terima kasih. Feve, apa kabar Feve? Baik, Mesti, terima kasih. Ya, dan jangan kemana-mana, kita akan melihat locker room. Bagaimana kesiapan dari Persik Kediri. Ini dia, kita lihat. Ya, terima kasih Riko dan juga Mitra Olahraga Antv. Sekarang saya sudah berada di tengah-tengah cowok-cowok oke dari Persik Kediri. Nah, kita akan intip ngapain aja sih mereka sebelum pertandingan. Halo semuanya. Dekat. Nah, sekarang kita di samping saya sudah ada Kapten pada malam hari ini. Lagi diapain nih Kapten? Lagi dipijit, Mbak. Kenapa ini? Biar apa ini? Untuk pelemasan aja. Supaya lemes, supaya mainnya makin oke ya, supaya nendangnya makin sure lah ya. Ya, sekarang kita, nah ternyata ada juga yang lagi peregangan. Halo, ini lagi apa ini? Lagi nyantai. Lagi nyantai-nyantai. Sudah siap buat nanti? Yuk, semangat ya. Kita menuju ke Aris Budi. Di sana ada Aris Budi. Lagi ngapain nih Mas? Lagi membalut ini biar nggak sakit engkelnya. Oke, nah nanti kan kayaknya kabarnya nih kebagian tugas berat untuk menjaga striker andalan dari PSIS Julio Lopez. Ada trik khusus nggak kira-kira? Nggak ada. Ya, yang penting Julio Lopez jangan sampai lewat gitu aja. Jangan sampai lewat ya, Ya, libas terus ya pokoknya. Jangan bikin gol. Yap, itu dia semangat dari Persik Kediri yang kayaknya bakal bikin gol banyak. Langsung aja kita kembali ke Riko di studio. Kalau menurut Feve gimana, Feve? Ya, sebenarnya juga dengan ketidakadaannya Budi, kita mengetahui bahwa di situ masih ada Berta Yuwana juga yang bisa menggantikan posisi dari Budi, dan kita juga Berta juga punya kualitas untuk dalam membantu serangan juga cukup baik. Saya pikir tidak ada masalah walaupun Budi tidak bisa bermain pada malam hari ini. Kayaknya nggak pas banget kalau misalnya kita nggak mengintip sedikit ya locker room dari PSIS. Ini dia. Olahraga Antv, sekarang saya sudah ada di depan dari locker room tim PSS. Sekarang kita akan masuk, kita akan ngintip dan akan tahu lebih dekat kira-kira persiapan apa sih yang mereka kerjakan sekarang sebelum menghadapi tim Persik Kediri. Halo semuanya. Lagi pada ngapain nih? Nah, ini dia yang menarik nih. Ya, lagi pada pasang kaos kaki. Sebelumnya lagi pasang apa ini, Mas? Plaster. Oke, plaster. Ada juga lagi yang pasang deker. Oh, ada yang lagi pakai balsem. Biar apa nih, Mas? Halo. Halo. Ini pakai balsem ya? Iya. Ini masih lagi pasang proteksi. Dites dulu. Nah, kita menuju ke pemain yang hitam manis. Iya. Di samping saya sudah ada Martin Tau. Gimana kabarnya malam ini? Baik, sehat. Nah, pada malam hari ini kan diposisikan untuk menggantikan Kusnul Yakin. Kira-kira ada strategi permainan khusus nggak? Ya, nggak ada. Lihat aja nanti main aja. Pokoknya tetap semangat ya. Terus kira-kira punya prediksi bakal bikin berapa gol? Ya, 1 gol cukup lah buat PSIS menang ya. Oke, pokoknya harus menang lah ya. Sesaat lagi kita akan menyaksikan partai Super Big Match antara Persik Kediri melawan PSIS Semarang. Dan sekedar informasi bagi mitra olahraga bahwa pada pertemuan pertama di kandang PSIS, tepatnya di Stadion Jatidiri Semarang, Persik mengalami kekalahan pada saat itu 3-1
pada tanggal 17 Februari. Sementara pada pertemuan kedua kali ini, kita akan saksikan partai yang sangat keras tentunya. Dan kita lihat kedua tim mulai memasuki Stadion Brawijaya. Kita lihat PSIS mendatangi dan bersalaman dengan wasit maupun pemain-pemain Persik dengan kostum warna putih dan Persik dengan warna kebanggaan mereka, ungu. Ya, kita lihat di sini bagaimana pemain-pemain yang diturunkan oleh Daniel Kito. Ya, kita memang melihat tidak ada di sini nama Budi Sudarsono dan memang tempatnya digantikan oleh Berta Yuwana. Dan kita di sini hampir semua full team diturunkan dengan komposisi 5-3-2 dan Errol pun tidak terlihat di sini karena cedera. Kubu tuan rumah Persik, sementara ini PSIS, Bung Arya. Ya tentunya kita melihat pelatih Sartono Anwar masih setia dengan adanya 3 pemain belakang yaitu di Diri Maman, Abdurrahman Didier Kutusi dan juga Zubairu Garba. Dan kini kita justru melihat bagaimana seorang Muhammad Ridwan yang sering dipasang di berbagai posisi kini dikembalikan sebagai bek kanan bersama pemain muda yang masih berusia 21 Bangun Permadi dan tentunya ada Julio Lopez di depan. Kasih salam silakan. Oke, Lopez. Oke, silakan. Demikian tadi undian juga telah dilakukan dan ini merupakan susunan pemain cadangan dari kedua kesebelasan baik Persik Kediri maupun PSIS Semarang. Pemain-pemain yang kami rasa bagi Anda mitra olahraga sudah tidak asing lagi. Lopez, pemain yang sangat sulit dijaga. Dia kick off babak pertama dimulai. Persik Kediri melawan PSIS Semarang langsung dari Stadion Brawijaya. Bola dipegang oleh Laskar atau Anwar Maisa Jenar. Langsung membangun serangan ke kotak penalti. Cepat sekali. Nampak-nampaknya akankah bermain terbuka. Iya tentunya kita berharap bahwa ini adalah pertandingan dengan 2 tim bernama besar ya. Kita juga berharap bahwa pertandingan akan berjalan terbuka dengan memperagakan teknik tinggi. Karena kita tahu memang kedua kesebelasan ini dilengkapi oleh individu-individu ataupun pemain-pemain dengan skill yang sangat baik di Liga Indonesia. Danielo tadi dihadang pergerakan oleh Didier Kutusi. Pemain belakang yang juga sangat diandalkan oleh coach Sartono Anwar tentunya. Hanya hasilkan lemparan dalam. Pelanggaran terhadap Ronald Fangundes. Pemain yang lebih mengandalkan kaki kirinya, Kidal. Satu permainan menyerang di menit-menit awal babak pertama. Fangundes langsung ke kotak penalti. Baik sekali sejauh ini. Iko Mangputra, IKP. Ya kita bahkan bisa melihat Riko bagaimana belum 2 menit waktu berlalu kita sudah mulai melihat potensi dari tekanan yang bisa ditebar oleh kedua tim. Bagaimana tadi di menit awal kita melihat umpan dari Igor Joksimovic dan kini Ronald Fagundes yang sudah langsung menuju ke dalam kotak penalti. Masih anak-anak Maisa Jenar, baik sekali. Masih membentur 2-3 orang pemain belakangnya Persik. Tendangan keras. Hampir saja masih melambung tinggi. Ya kita lihat percobaan pertama yang dilepaskan oleh pemain usia muda masih berusia 21 tahun yaitu Bangun Permana yang baru musim ini merumput di Liga Profesional Indonesia sebelum dia adalah pemain yang direkrut dari klub amatir di Sleman. Tekanan kali ini PSIS. Pelanggaran Martin Tau melakukan protes, meminta kartu. Menurut Anda, V, layak pakai kartu, V? Ya, suatu pelanggaran yang memang kita tidak begitu jelas melihat apa di. Ya, saya pikir tidak ada unsur sengaja karena juga memang Haryanto berlari. Danielo, Haryanto, pelanggaran Hari. Bukan sejenis karma, Bu. Setelah Haryanto tadi melanggar Martin Tau yang jelas. Pelanggaran yang terlambat mungkin tackling dari Haris Salisbury nampaknya. Haris melebar melalui Fangundes. Satu pelanggaran nampaknya tadi terhadap Ronald Fangundes. Merangsek dari sayap kiri tadi. Kita lihat dalam tayang ulangnya. Bangun Permana. Ya kita lihat ya jelas sekali bahwa tackling yang dilakukan oleh Bangun Permana begitu terlambat untuk bisa menghalau gerakan dari Fagundes tadi. Tendangan bebas. Langsung kotak penalti. Baik sekali IKP. Benturan antara Aris Sundarto dengan Martin Tau. Masuk lututnya, Bung. Coach,
Daniel Rukito. Pemain yang juga sering mencetak gol dengan tendangan-tendangan beledeknya. Christian Eloko Gonzalez. Terjadi pelanggaran. Ya, kita lihat tadi Riko bagaimana memang gerak daripada Gonzalez harus di stop atau dihentikan dengan bangun, karena yang kita lihat pemain yang saat ini sangat berbahaya apabila dia mampu melewati. Ya, di sini kita bagian pelanggaran ya. Terjadi tarikan terhadap baju daripada Gonzalez. Sartono Anwar, pelatih yang sering sekali bereksperimen. Sejauh ini yang diperankan oleh Berta memang belum begitu terlihat. Memang kita baru melihat 15 menit di awal ini belum begitu terlihat. Kembali serangan baik sekali Gonzalez. Christian Gonzalez. Gol! Baik sekali. Christian Eloko Gonzalez merubah kedudukan 1-0. Ya, kita lihat bagaimana Riko dengan satu umpan atau umpan passing yang dari posisi back kiri sangat jauh. Dan kita lihat bagaimana begitu gampangnya Cristiano Gonzalez lepas dari kawalan dan dia mengontrol dengan satu kaki dengan kaki kirinya, dan kembali dia melakukan shooting dengan kaki kiri dan gol tercipta di awal-awal babak pertama ini. Sangat-sangat baik gol yang diciptakannya. Ya, saya pikir juga inilah kualitas seorang Gonzalez, di mana dengan ketenangannya berhasil menceploskan golnya yang ke-27. Saya tadi melihat bahwa beberapa pemain PSIS mengangkat tangan menandakan offside. Saya pikir Gonzalez masih berada di depan pemain bertahan PSIS. Jadi saya pikir ini adalah gol yang sah dan gol yang sangat bagus yang menandakan ketenangan dan kualitas dari pemain ini. 1-0. Eloko kita lihat tadi menambah pundi-pundi golnya. Benar-benar seorang top skor sejati. 27 gol sudah. Dan ini Christian Gonzalez. konsistensi adalah kunci dari seorang Eloko Gonzalez. Bagaimana sejauh ini dia sudah mencetak 118 gol di Liga Indonesia sejak berkarir di tahun 2002. Ya, tadi sebelum pertandingan dimulai kita juga mendengar sedikit ada obrolan dengan pelatih dari PSIS Sartono Anwar yang mengatakan bahwa tidak perlu menjaga perorangan. Dia mengatakan bahwa semua pemain kolektivitas menjaga setiap pemain yang ada di Persik yang dinyatakan berbahaya. Namun saya pikir dengan keberadaan seorang Gonzalez, saya pikir harus ada satu pemain yang kerap sekali memarking dia untuk tidak diberikan kebebasan. Seperti kita lihat bagaimana Fala Johnson, dia begitu ketat mengawal gerakan daripada Julio Lopez, sehingga kita lihat tidak begitu banyak bola yang diterima atau dimainkan oleh Julio Lopez, sehingga dia juga terlalu jauh turun ke bawah untuk mengambil bola. Haris Salisbury kali ini kembali Julio Lopez. Haris Salisbury kembali. Igor melebar kanan. Emre Duan tadi. Pada Igor maksudnya. Baik sekali. Haris Budi Prasetyo menjaga dengan ketat tadi Igor. Bukan satu pelanggaran. Arianto kembali lakukan serangan balik. Macan Putih. Umpan satu gol baik sekali Danielo Fernando. Ada Maman di sana. Danielo. Ya, terlalu banyak Riko menurut saya apa yang dilakukan oleh Danilo. Sementara itu di depan sudah berdiri Eloko Gonzalez yang mengharapkan bola umpan daripada Danilo, sehingga Danilo masih asik dengan menguasai bola sendiri. Terlalu asik menggoreng, Bung. Ya. Sayang sekali belum menambah keunggulan bagi Macan Putih tentunya. Sangat menarik. Sejauh ini juga kondisi lapangan cukup baik, Bu. Terlalu kencang umpannya tadi. Benar-benar tidak diberikan ruang gerak sedikit pun. Dan ini yang kita tidak lihat bagaimana kubu dari PSIS juga melakukan hal yang sama terhadap Eloko. Martin Tau kali ini mendapat pengawalan cukup ketat. Kembali. Cukup menarik pertempuran antara Martin Tau dan Aris Indarto sejauh ini. Ya, kita lihat ini. Palamu. Ya, Riko, kita di sini bagaimana sebenarnya lebih banyak gerakan permainan daripada PSIS. Selalu diawali dengan Martin Tau di sebelah kiri. Namun begitu jarang sekali memang, walaupun ada tapi tidak begitu banyak serangan-serangan dari sisi sebelah kanan. Yang kita harapkan sebenarnya Emre Duan pun biasanya mempunyai kualitas untuk overlapping ke depan dan memberikan umpan-umpan yang berbahaya ke depan. Dan kita tadi membicarakan di awal pertandingan bagaimana seorang Sartono Anwar sering sekali melakukan eksperimen. Bukan satu pelanggaran nampaknya. Hanya body charge. Kali ini anak-anak PSIS lakukan tekanan. Martin Tau. Kembali Martin Tau. Bukan juga pelanggaran. Hampir saja. Ada Hari di sana tadi.
Ya, satu poin positif kita lihat bagaimana Martin Tau berjibaku untuk merebut bola. Dan saya pikir apabila memang bola kerap sekali diberikan kepada Martin Tau, maka saya tidak percaya bahwa Martin Tau nanti bisa bermain begitu fit di 2x45. Karena kita lihat begitu capeknya mungkin kerja daripada Martin Tau, sehingga dia juga lihat kita tidak bisa melihat dia begitu mengeluarkan apa yang dia punya. Umpan panjang Audi Wahyu pada Julio Lopez. Apapun dilakukan untuk mematikan Jello ini, Bu. Danilo dan Gonzalez membuat pagar. Siapakah yang akan mengeksekusi? Couturier ataukah? Baik sekali satu peluang. Hampir saja Lopez, sang kapten. Ya, kita lihat sebuah potensi yang kembali ditebar oleh seorang Lopez. Dan ini juga suatu hal yang perlu diwaspadai oleh Persik. Bagaimana dengan skillnya yang tinggi, pemain ini akan selalu memaksa pemain bertahan dari Persik Kediri untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran. Hampir saja tadi menambah keunggulan. Danilo langsung ke penalti. Baik sekali. IKP saat ini berada di posisi yang pas. Dan kita sudah melihat ada 3 tembakan ataupun shot on goal ke gawang dari PSIS. Yang ketiganya dilakukan oleh Gonzalez dengan begitu cermat. Di mana 1 tadi sudah menghasilkan gol pembuka bagi Persik Kediri. Kembali membangun serangan. Fala Johnson. Pada Gonzalez. Sekecil apapun sudutnya, Bung. Iya, seperti saya katakan tadi, Riko. Begitu luar biasa kemampuan pemain yang satu ini. Dalam posisi sempit pun, dalam penjagaan, dia mampu ya. Dengan sekali syuting, sangat-sangat baik. Namun kita lihat memang Komang masih berada pada posisi yang tepat. Ya, saya pikir salah satu kekuatan dari pemain ini adalah dia memiliki body balance yang begitu baik. Pergantian pemain di babak pertama cukup cepat nampaknya. Ya, seperti yang tadi saya katakan, Riko, bahwa memang sedikit sekali kontribusi daripada Berta Yuwana. Iya, kita lihat Christian Gonzalez harus 2 orang yang menghentikannya. Tendangan bebas nampaknya. 1 peluang bagi Macan Putih. Haryanto langsung ke penalti. Hampir saja. Ya, kita lihat di sini seorang Aris Budi Prasetyo, seorang center back yang memiliki juga kemampuan menyundul dengan sangat prima ya. Kita lihat di sini umpan yang begitu cantik dari Haryanto disambut dengan baik sebetulnya oleh Aris Budi, tetapi sayang sekali arah sundulannya masih sedikit melebar. Ya, memang kita juga mengetahui bahwa Aris Budi kerap sekali melakukan heading dan paling sering juga mencetak gol dari set piece seperti ini. Dan melalui sisi sebelah kanan nampaknya hanya melempar bola dengan spekulasi, Bu. ya, begitu sulit memang kita bagaimana tidak adanya pergerakan dari pemain second line yang keluar untuk mengisi atau merubah permainan yang memang selalu bola indikasinya selalu ke Julio Lopez. Eloko masuk gol. Bukan main. Mitra olahraga Christian Gonzalez dengan pengawalan yang begitu penuh, begitu banyak pemain belakang PSIS yang tidak ada yang mengambil seolah hanya menonton, Bu. Ya, satu kemampuan memang yang luar biasa dan saya pikir ini seorang yang memang benar-benar gila, Riko. Dia mampu melakukan shooting dari jarak yang begitu jauh dan kekuatan dari kaki kirinya dan bola menusuk jauh di sudut atau tiang sebelah kiri pada Komang dan gol tercipta. Gol yang sangat baik, gol yang sangat indah. Pantaslah Persik memiliki pemain yang sekelas Gonzalez. Ya, dan kini saya sudah mencatat ada 6 tendangan yang dia lakukan ke gawang. Ke-6-nya menemui sasaran dan 2 berbuah menjadi gol. Saya pikir ini adalah sebuah raihan yang luar biasa untuk golnya yang ke-28 di Liga Jarum Indonesia ini. Dengan sudut tendang yang sangat sempit, power yang cukup keras, Bung. Ya, naluri mencetak gol dari Eloko memang luar biasa dan kita bagaimana para pengurus daripada Persik berlompat gembira. Ya, seperti yang kita katakan tadi, Riko, bagaimana sebenarnya memang tidak berperannya begitu baik ini tengah daripada PSIS dan akhirnya mau tidak mau Sartono menurunkan Joe Carlos yang disimpan di bench. Ya, kita lihat di sini jelas sekali dorongan yang dilakukan terutama oleh Fagundes. Umpan kau di Wahyu. Ada Joe Carlos.
Masih gagal. Baik sekali lagi Wahyudi. Penjaga gawang dari Persik sejauh ini. Masih perawan gawang dari Wahyudi dalam pertandingan kali ini. Kita lihat dalam tayang ulang ya. Joe Carlos tadi. Kembali lalu yang Ridwan. Baik sekali Ridwan lewati dua orang ada pemain tadi. Ya, ini kita lihat bagaimana kemampuan Ridwan akhirnya dikeluarkan dan kita tahu bahwa setiap dia juga bermain untuk tim nasional, dia begitu berani melakukan penetrasi ke depan dan dia juga kerap memberikan atau tekanan kepada lawan-lawannya. Namun di sini baru inilah kita lihat kerap sekali dilakukan sama Ridwan. Usai sudah babak pertama. Wasit Mardi telah meniup. 45 menit babak pertama telah usai. Persik Kediri sejauh ini unggul 2 gol. Gonzales mencetak tentunya atas PSIS Semarang. Kick off babak kedua nampaknya akan segera dimulai. Wasit Mardi tengah bersiap-siap untuk meniupkan peluit tanda dimulainya babak kedua. Iya, bola dikuasai kali ini kick off babak kedua. Dikendalikan oleh anak-anak Kediri melalui Kusnul Yuli kali ini. Dibuang saja tadi oleh Fala Johnson. Pemain nampaknya. Fala Johnson mengalami cedera tadi nampaknya. Satu kesempatan baik sekali kembali. Belum. Kembali Christian Gonzalez mengancam. Ya, satu kepintaran daripada seorang El Loco. Dia berlari dan dia selalu mengarahkan bola, melakukan dribble ke sebelah kiri, ke kaki yang lebih kuat yang dimilikinya. Dan kita lihat bagaimana sebenarnya tidak ada indikasi dari pemain belakang untuk memblok atau melakukan. Di sini kita lihat. Ya, sebenarnya tidak begitu. Ya, di sini mungkin pelanggaran terjadi. Ya, sedikit ada gangguan atau kita lihat bagaimana IPD melakukan tendangan. Saya pikir ya di sini ini adalah pelanggaran yang memang seharusnya wasit memberikannya kepada Joe Carlos. Dengan digantinya Fala Johnson, kita lihat bagaimana Lipede terus mengikuti gerak daripada Jelo kemanapun dia pergi. Joe Carlos. Kenal spekulasi Joe Carlos. Satu upaya percobaan tendangan jarak jauh dari Joe Carlos nampaknya. Mencoba memecah kebuntuan. Dalam pertandingan kali ini kita juga tidak melihat ada tanda-tanda dari PSISP untuk bertahan. Ya, kita di sini bagaimana Ero menonton rekan-rekan yang terus bermain. Iya. Ya, kita tidak bisa melihat kalau PSIS harus bertahan lagi karena memang dengan skor 2-0 Riko, apapun yang terjadi mereka tetap tertinggal dan mereka kembali. Pelanggaran nampaknya mitra olahraga terhadap Julio Lopez. Kartu kuning pertama nampaknya, Bu. ya. Akhirnya pemain yang menggantikan Fala Johnson yang memang harus menjaga ketat pergerakan Jelo. Peter Lipede mendapatkan kartu kuning, Bung Arya. Ya, kita lihat pelanggaran yang tadi dilakukan oleh Lipede begitu jelas sekali menarik tubuh dari Julio Lopez untuk mengganggu keseimbangan dari pemain tersebut. Tidak ayal ini adalah kartu kuning. Tendangan bebas. Baik sekali. Juga tidak kalah baiknya Wahyudi sejauh ini. Dan kita di sini gerakannya mampu mengelabui Fagundes, namun di sini tackle yang sangat keras. Dan saya pikir pantasnya atau sewajarnya dan tidak mendahului wasit. Saya pikir ini pantas diganjar dengan kartu kuning, Bung Arya. Iya, saya setuju sekali. Tidak hanya terlambat tetapi juga agak tinggi ya mengenai Julio Lopez. Cukup ketat Zubairu Potusi. Dapat juga pengawal dari Fagundes tadi. Langsung kotak penalti. Masih kurang cermat akurasinya. Sundulan dari Potusi. Ya, satu peluang pertama di babak kedua ini oleh Kotuzi menyambar umpan atau menyambut umpan daripada Haris Siburi dan serangan dibangun oleh anak PSIS. Mampu diputus begitu saja Martin Tau. Baik Martin Tau. Martin Tau langsung kotak penalti. Terlalu tajam umpannya. Ya, sayang sekali satu usaha yang cukup baik sebenarnya oleh Martin Tau. Joe Carlos kali ini lakukan sepak pojok bagi PSIS. Pendek saja tadi, gagal. Mampu dihalau oleh barisan pertahanan dari Persik Kediri. Kembali Joe Carlos, langsung kotak penalti. Satu peluang. Hampir saja.
Ya, kita lihat tadi sebuah usaha yang cukup baik yang dilakukan kalau diperlihatkan oleh seorang kiper Wahyudi untuk bisa memblok sundulan dengan bola yang begitu rendah dari Igor Joksimovic. Walaupun tentunya tadi kita melihat tidak terhindarkan benturan antara kedua pemain ini. Ya, kita lihat tadi cukup baik. Tapi memang mungkin juga tidak bisa dihindarkan benturan tersebut. Ya, saya di sini melihat memang bola begitu rendah dan bagaimana maksud daripada Joksimovic melakukan heading dengan bola yang begitu rendah. Benturan cukup keras tadi nampaknya. Ya, rapat sekali Rico penjagaan terhadap Lopez malam ini. Sangat semangat. Pelanggaran cukup keras tampaknya dilakukan oleh Aris Budi Prasetyo dari belakang, Bu. Ya, kini saya setuju ya dengan keputusan wasit untuk menghadiahi kartu kuning karena memang tadi pelanggaran ataupun tackling yang dilakukan oleh Aris Budi dari arah belakang terhadap Joksimovic. Kita lihat mengait. Sangat berbahaya tentunya, Bu. Baiknya jalannya pertandingan. Sudah lebih kurang 4 kartu yang keluar. Tekanan dari PSIS Maman Abdurrahman. Igor. Tidak jelas. Igor, baik sekali Igor. Dipegang, Bung, dijaga. Kita lihat hanya beberapa senti dari garis penalti. Iya, sedikit sekali Rico tadi bagaimana gerakan atau trik yang dilakukan oleh Igor mengangkat bola melewati kepala pemain daripada pemain bertahan. Ya, kita di sini dia melewati Aris. Ya, memang pelanggaran terjadi di luar, tapi Igor terjatuh di dalam kotak penalti. Saya pikir keputusan wasit sangat tepat. Lakukan serangan balik kali ini. Macan Putih melebar melalui Danilo. Cepat sekali kita lihat Eloko di depan. 1 lawan 1. Baik sekali. Bukan main. Seolah ingin menunjukkan bahwa saya pun ada. Begitu mungkin dalam benak Danilo. Tidak hanya Gonzales, Bu. Ya, luar biasa memang kita bagaimana soloran yang dilakukan oleh Danilo Fernando dan dia melakukan syuting langsung ke arah Komang dan memang Komang masih tepat pada posisi. Namun kita lihat bagaimana gerak lari daripada Eloko yang menyisir ke sebelah kiri dan dia melihat dan kita lihat di sini peluang kembali tercipta untuk PSIS kalau mereka bisa paling tidak membuka peluang dari kita lihat memang ada niatan melakukan dorongan terhadap Igor yang dilakukan oleh Aris Sundarto. Ya, terlalu bernafsu dan lihat bagaimana begitu cepatnya serangan balik daripada Persik dan Eloko. bagaimana Eloko melakukan soloran. Baik sekali. Serangan balik tadi. Budi Yohanes cukup baik. Gonzales. Baru kali pertama Rico saya lihat bagaimana Gonzales melakukan shooting dengan kaki kanannya dan memang kaki kanannya juga cukup keras namun kurang terarah dan memang peluang kembali diciptakan oleh Eloko. Sebetulnya satu hal yang menjadi pertanyaan bagaimana kita melihat tidak ada satupun pemain yang mengawal dari Gonzales tadi. Bagaimana dia berdiri dengan begitu bebas sebelum melakukan tendangan tadi. Pelanggaran apa tadi? Baik sekali. Tendangan cukup keras. Luar biasa Rico, kita lihat bagaimana refleks daripada IKP yang begitu cepat menghalau bola tendangan daripada Fagundes dengan kaki kiri sedikit efek begitu keras menusuk ke tiang jauh namun kita bagaimana gerak IKP cukup baik. Arianto pada Danilo tadi. Satu peluang. Hampir saja Ronald Fagundes kembali. Ya, kita bisa lihat Rico bagaimana begitu bertubi-tubi serangan yang dilakukan oleh Persik dalam beberapa menit belakangan ini. Bagaimana tadi sebetulnya PSIS sebetulnya mendapatkan momentum ya dengan berhasil menekan Persik. Dan kini sepertinya momentum agak sedikit berubah melalui serangan-serangan balik. Bola oleh Fagundes, Sartono Anwar. Ya, jelas sekali tadi yang dikatakan oleh Bung Arya dengan gerakan daripada Igor yang begitu kelihatan sedikit berat. M. Ridwan. Tanggung M. Ridwan tadi. Kembali tidak anti tekanan. Dilakukan oleh anak PSIS. Wahyudi. Baik sekali Wahyudi. Ya, memang harus diakui bahwa penampilan kedua kiper pada malam ini sebetulnya memang cukup baik ya. Terlepas dari 2 gol yang tercipta ke gawang PSIS di mana itu merupakan hasil ataupun skill individu yang dimiliki oleh seorang Gonzales sebagai seorang target man yang paling produktif musim ini. Kita lihat apa yang terjadi pada Joe Carlos. Tampaknya tadi ya Jeffrey Dwi Hadi ya. Umpan meleng, Bung. Jeffrey Dwi Hadi. Tidak offside. Berangkat offside dan gagal nampaknya tadi. Merangsak. Satu peluang Danilo.
Apa yang terjadi, Ve? Ya terlihat sekali memang udah posisi offside. Bagaimana Danilo juga tidak percaya. Memang kita lihat umpan sangat bagus yang diberikan oleh Yohanes. Namun kita lihat memang posisinya setelah terperangkap offside. Ya, kita lihat bagaimana nih. Mungkin lebih baik Yohanes melakukan shoot langsung mungkin. Ya seharusnya memang ya peluang memang tercipta. Namun kita lihat bagaimana Yohanes tidak begitu serakah dengan melakukan dribble sendiri, melakukan shooting. Dan dia melihat posisi temannya lebih baik. Namun keputusan yang salah menurut saya. Dan sebetulnya tadi kita melihat sebuah penyelamatan yang cukup spektakuler yang kembali dilakukan oleh Iko Mangputra. Kembali gagal serangan yang dibangun oleh Macan Putih Persik Kediri tadi. M. Ridwan tadi tidak cermat. M. Ridwan. Selesai sudah pertandingan laga Super Big Match Persik Kediri melawan PSIS Semarang. Tuan rumah berhasil unggul 2-0 atas PSIS Semarang. Dan gol dicetak oleh Christian Eloko Gonzalez. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.